ke home misalkan, berarti saya tinggal cd/home/ nama folder saya. Biasanya sih nggak bisa karena kita masuk ke home directory dengan user root gitu, biasanya sih nggak bisa biasanya. Tapi kita coba aja dulu. Oh bisa, mohon maaf karena kita pakai user root, saya baru ingat. Kalau user root itu udah bebas mau kemana aja, makanya tipsnya kalau misalkan nanti ya kita udah banyak servernya atau usernya udah banyak, root itu dijaga banget untuk aksesnya karena dia bisa super user banget gitu, dia bisa masuk ke mana-mana aja gitu. Nah caranya seperti itu ya teman-teman intinya. Untuk pindah ke cd/home/faki berarti dia langsung loncat ke master directory home gitu. Kemudian kita bakal simulasi lagi nih touch, mkdir, mvrm dan help. Dan mungkin sebelum keempat komen ini saya mau coba jelaskan dulu apa gunanya help sama main. Jadi kalau misalkan teman-teman ada lupa gitu, maksudnya cd itu butuh apa ya gitu, kita bisa begini, cd min help. Jadi dia ngasih tahu nih si Ubuntu-nya udah ada dokumentasinya di dalam sistemnya, dikasih tahu cd itu adalah change the cell working directory, dan itu biasa dipakai min l, min p. Nah ini teman-teman bisa baca semuanya di sini. Begitu juga man ya, man itu berarti manual dari dia ngasih tahu, misalkan kita tulis kayak gini man mv deh misalkan. Nah dia ngasih tahu mv itu adalah perintah move namanya, atau rename file bisa juga. Jadi ngekat lah, selain ngekat dia juga bisa sebagai rename. Nah cara pakainya, nah ini dijelaskan semuanya di sini, sintaksnya seperti berikut. Optionsnya misalkan mau ada beberapa kombinasi komen kita bisa, nah itu gunanya man dan mv. Jadi kalau misalkan kita bingung, gunanya man dan help. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung atas komen sesuatu, teman-teman bisa langsung cari tahu dari Ubuntu-nya sendiri. Tapi kalau misalkan emang mentok dari Ubuntu-nya sendiri dia nggak bisa di main, ada juga kok komen lain yang di main dia kok tetap nggak keluar. Nah itu baru kita coba cari di internet gitu. Kita langsung ke touch, mkdir, mvrm. Nah, kalau di dalam slide ini kita bakal coba bikin namanya touch. Touch itu adalah perintah untuk membuat file atau membuat file. Jadi membuat file dan sekaligus formatnya gitu. Coba kayak kita balik lagi ke user Faki ya teman-teman, jangan pakai root. Caranya kita exit. Oke, sudah logout. Sekarang saya coba bikin di home directory ya. Ini kan udah di home directory dari user Faki ya. Sekarang coba saya buat touch a.txt. Berarti saya buat file yang namanya a dengan format .txt. Nah sekarang kalau kita ls sudah ada a.txt gitu teman-teman. Nah terus kalau misalkan kita lihat isinya dia belum ada apa-apa nih gitu kan, a.txt belum ada apa-apa. Nah kalau gitu sekalian aja kita coba untuk kita isi nih file a.txt ini dengan sesuatu kata-kata gitu misalkan. Nah di dalam Linux atau Ubuntu kita punya text editor. Nah, mungkin kalau teman-teman bingung, text editor itu kalau di Windows itu ada yang namanya Notepad ya, Notepad++ ya kalau seperti saya tahu gini di Windows itu. Nah kalau di Ubuntu dia tuh adanya namanya Nano dan VI atau Vim. Ada V dan V. Nah ini VI atau Vim itu emang dia salah satu bawaan dari Ubuntu juga untuk text editornya selain Nano ya. Nah VI ini tapi dia agak versi lamanya sih, versi lama dari Nano itu. Jadi dia itu emang agak kompleks. Mungkin nanti saya bisa buat video khusus bagaimana cara pakai VI karena dia ini nggak bisa sembarangan orang gitu. Maksudnya kalau misalkan pengen pakai itu kita agak ribet lah kalau untuk dijelasin pertama, nanti teman-teman bingung. Jadi saya nggak pakai VI untuk text editor pada tutorial ini. Jadi tapi saya pakai namanya Nano. Jadi apa sih Nano itu? Coba kita cek lagi Nano. Nah Nano itu adalah nama salah satu aplikasi atau package atau perintah untuk membuat atau mengisi file atau mengedit file gitulah. Jadi kita tinggal coba, tadi kan kita udah bikin ya namanya folder a.txt. Sekarang kita coba untuk isi atau edit. Caranya kita pencet Nano terus a.txt. Nah mungkin teman-teman dari tadi ingat sih saya kok cepet banget gitu. Nah nggak ngetik full langsung gitu. Jadi kalau di Ubuntu itu kita enaknya, atau di Linux kita bisa auto text atau auto type gitu, asal kita tinggal pencet tab gitu. Saya tinggal pencet tab gitu. Jadi walaupun namanya panjang atau kayak gimana, nah itu kita jadi lebih cepat aja gitu. Kalau kita teksnya juga bisa, cuman saya biasanya a.tab gitu. Jadi lebih cepat aja gitu ngetiknya. Nah itu tips aja. Oke, kita tinggal langsung edit aja a.txt untuk filenya.
Nah, kita tinggal isi aja nih. Kalau di Nano ini kita tinggal ketik aja hello world gitu. Nah, berarti kita isi si a.txt ini dengan teks hello world itu. Nah, terus kita tinggal Ctrl X, habis itu yes, habis itu tinggal enter. Cek, udah. Setelah kita tambahkan tadi teksnya, kita tinggal bisa lihat lagi, kita cat aja sini. Nah, dia sekarang udah ada namanya hello world gitu teman-teman. Jadi touch itu membuat file tapi dia belum ada isinya gitu. Misalkan touch lagi b.txt, ya udah kalau kita cek b ya nggak bisa gitu ada isinya. Tapi kita juga bisa langsung membuat files yang belum ada dengan perintah text editor. Jadi bisa juga nih jalan pintasnya, misalnya kita nano.c.txt kayak gitu, terus kita tulis hello Ubuntu guys gitu ya misalkan. Nah, terus kita tinggal Ctrl X, terus save modified buffer yes, terus kita tinggal enter. Nah, sekarang tadinya kan c.txt belum kita bikin ya, tapi sekarang kalau kita lihat ls, nah dia jadi ada a.txt, ada b.txt, ada c.txt. Sekarang kalau kita lihat isinya si c.txt ini adalah hello Ubuntu guys gitu. Jadi teman-teman, jadi bisa juga langsung buat nano.txt. Nah, oke, lanjut di slide-nya. Habis itu ada perintah mv ya teman-teman. Mv itu berarti perintah move ya. Kita coba lagi lanjut. Jadi kalau kita lihat di sini move mv min help tadi kan udah kelihatan ya. Dia tuh namanya move atau rename. Tadi kalau misalnya pakai main. Nah, dia kan ada move atau rename files. Nah, seperti perintah cut lah kalau di Ubuntu, kalau di Windows ya teman-teman. Tapi ini nggak semudah cut gitu. Jadi kalau di cut itu kan dia cuma bisa mindahin. Tapi kalau di mv ini kita bisa buat sekalian rename. Nah, sekarang kita contoh lagi ya. Sekarang coba saya rename mv c. Jadi sintaksnya tuh seperti ini ya. Mv nama file yang mau diubah atau di mv atau di move, terus kita tinggal mau pindahin kemana. Misalnya saya mau pindahin dia ke tmp ya. Tmp berarti folder temporary. Sekarang kita pindahin mv c.txt ke folder tmp, berarti dengan pakai garis miring berarti dia ke master folder yang tadi saya sebut ya. Terus sekarang kita enter, terus kita ls-l lagi, kita cek c.txt udah nggak ada teman-teman. Nah, coba sekarang kita pindah ke tmp, coba kita ls di sana, dia ada a.txt. Kalau kita cat isinya sama. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan mau diubah namanya, misalkan saya mau jadi d gitu, tinggal mv lagi, tapi beda mv-nya, dia targetnya nggak usah diapain lagi gitu, maksudnya kita langsung aja ganti. Misalkan jadi c.txt, misalkan saya mau ganti jadi d.txt, jadi tinggal c.txt saya mau ganti d.txt gitu. Setelah kita ls lagi, dia sudah berubah jadi .txt seperti itu teman-teman. Terus lagi misal kita mau bikin memindahkannya ke spesifik folder gitu, ke dalam spesifik sebuah folder. Misalkan saya coba buat lagi ya, kita balik lagi ke home directory ya. Ini kan ada a.txt, ada b.txt. Misal saya buat folder lagi baru di sini, namanya mv bro gitu, mv bro misalkan. Jadi kalau buat folder perintahnya namanya mkdir itu ls-l. Nanti dia sudah ada folder di sini kebuat, dan folder itu kelihatan di sini ada tanda D ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung atau gimana. Kita tinggal misalkan saya pengen pindahin tuh tadi yang si d.txt yang ada di tmp ke mv bro. Jadi tapi kita nggak usah perlu pindah ke folder tmp ya, karena kan tadi si d.txt itu dia ada di tmp teman-teman. Jadi langsung aja saya pengen langsung pindahin, karena saya udah tahu di sana di tmp ada folder .txt. Saya tinggal begini, mv terus slash tmp, oke, slash lagi namanya apa, d. Nah, ini saya ketik d doang nih, habis itu saya tab. Nah, dia langsung ngelengkapin, karena memang salah di dalam folder tmp cuma ada d.txt atau kata yang mengandung d cuma dia doang, jadi dia langsung tahu gitu. Terus saya mau pindahin ke sini, berarti saya tinggal masukin mv bro, saya tab juga, terus kita tinggal enter. Sekarang kita coba cek di tmp. Cara bisa juga begini, ls slash tmp, berarti saya melakukan listing di folder tmp. Dia sudah nggak ada lagi ya folder.txt. Sekarang kita coba ls mv atau ls mv bro. Sorry, nggak usah pakai ini ya, ingat nggak usah pakai slash kalau foldernya bukan master. Berarti mv bro, kita enter, dia sudah ada .txt. Terus kalau kita cat,
mvbro d.sh